Kalau kau pernah kehilangan seseorang, jangan berhenti berdoa. Karena bisa jadi, Allah menyiapkan pertemuan di waktu yang tak pernah kau sangka. Sebelum lanjut, tekan like dengan niat semoga doa kita yang sedang menanti seseorang, segera Allah kabulkan. Sejak pertama kali melangkah masuk rumah besar di kawasan elit itu, dada Naila terasa sesak oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan karena kemegahan bangunannya, bukan pula karena aroma bunga melati yang samar tercium dari taman depan, tapi karena pandangannya terpaku pada sosok lelaki tua yang berdiri tegak di depan gerbang, berseragam satpam, menatapnya dengan sorot mata yang anehnya, begitu hangat. "Selamat datang, Neng," ucap pria itu sopan, senyumnya lembut, penuh ketenangan. Naila menunduk, membalas salam, tapi langkahnya mendadak goyah. Suara itu, nada suaranya, entah kenapa terasa akrab, seperti gema masa kecil yang pernah hilang di hembus waktu. Ia mencoba menepis pikiran itu. Mungkin hanya kebetulan, bisiknya dalam hati. Tapi ketika ia melewati pos keamanan yang sederhana itu, matanya sempat menangkap gerakan kecil. Lelaki tua itu menatap punggungnya lama, seolah menahan sesuatu di dada. Hari pertama kerja dimulai dengan suasana canggung. Naila diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga oleh keluarga besar Fadlan, seorang pengusaha kaya raya yang terkenal disiplin dan keras. Rumah megah itu berdiri bak istana di tengah kompleks mewah, dengan dinding putih berkilau dan halaman luas yang dipenuhi patung marmer. Namun entah mengapa, di balik kemegahan itu, Naila merasakan hawa dingin, bukan dari udara, tapi dari tatapan-tatapan penghuni rumah yang memandangnya seperti orang asing. Namun, dari semua wajah, hanya satu yang terasa damai, wajah satpam tua di gerbang. Tiap pagi, saat Naila berangkat belanja atau mengantarkan dokumen keluar, lelaki itu selalu memberi salam dengan cara yang sama, tangan kanan menempel di dada, mata menunduk sopan, dan senyum tipis yang menyiratkan sesuatu. Bagi orang lain mungkin itu hal biasa, tapi bagi Naila, setiap kali ia melihatnya, dadanya seperti diremas halus oleh kenangan yang berusaha bangkit dari kubur. Sore itu hujan turun pelan. Rintiknya membasahi genting dan mengalir di sepanjang kaca jendela. Dari dalam dapur, Naila menatap ke arah pos keamanan. Ia melihat lelaki tua itu berdiri di bawah payung kecil, menjaga gerbang tanpa mengeluh, meski seragamnya sudah basah kuyup. Ada sesuatu di pemandangan itu yang membuat air mata Naila menetes tanpa sadar. Ia tak tahu kenapa. Mungkin karena raut wajahnya mengingatkan pada seseorang yang dulu pernah ia panggil ayah. Sudah 15 tahun sejak bencana itu datang, longsor besar yang meluluh lantakkan kampung halamannya di lereng gunung. Malam penuh jerit dan doa yang tak pernah hilang dari ingatan. Di antara puing, ia kehilangan sosok yang paling ia cintai. Sejak saat itu, setiap kali hujan turun, bayangan ayahnya selalu muncul dalam benaknya. Tubuh penuh lumpur, tapi mata penuh kasih. Kini, hujan turun lagi, dan di balik tirai rumah majikan, ia melihat sosok yang begitu mirip bayangan masa lalu itu. Naila berusaha menenangkan diri. Ia kembali bekerja, membersihkan ruang tamu besar dengan perabotan yang berkilau. Tapi bahkan suara pengki yang jatuh pun tak bisa mengalihkan pikirannya dari satpam tua itu. Tatapan matanya, cara ia menatap langit saat azan berkumandang, bahkan cara ia menepuk dadanya setelah berdoa, semuanya sama seperti almarhum ayahnya dulu. Tidak mungkin, gumamnya pelan sambil menunduk. Ayah sudah pergi. Aku sendiri yang melihat rumah kita tertimbun tanah. Tapi hatinya menolak percaya sepenuhnya. Ada desiran halus dalam jiwanya yang berkata, mungkin tidak semua yang hilang benar-benar tiada. Malamnya, setelah semua penghuni rumah terlelap, Naila duduk di ranjang kecilnya di kamar belakang. Angin malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah pelan di luar. Ia berjalan mendekat ke tirai, menyingkap sedikit. Dari balik bayangan lampu taman, ia melihat satpam tua itu sedang duduk bersila di dalam pos, membaca sesuatu. Suaranya lirih, penuh khusyuk. Naila menajamkan pendengaran. Ia mengenali irama bacaan itu. Itu bacaan doa yang biasa ayahnya lantunkan sebelum tidur. Tubuh Naila bergetar. Ia menutup mulutnya agar tidak bersuara.
Air matanya turun tanpa bisa ditahan. Di tengah cahaya remang itu, ia seperti kembali menjadi anak kecil yang menunggu ayah pulang dari ladang. Namun, tiba-tiba satpam itu menoleh ke arah jendela. Tatapan mereka bertemu sejenak. Lelaki itu tersenyum samar, lalu menunduk kembali, seolah tahu sedang diperhatikan. Hati Naila bergetar hebat. Ia mundur perlahan, membiarkan tirai menutup lagi. Dalam hening itu, ia memegang gelang hitam kecil di pergelangan tangannya, gelang yang dulu diberikan ayahnya sebelum bencana datang. Entah kenapa, malam itu gelang itu terasa hangat, seolah sedang berbagi rahasia dengan detak jantungnya sendiri. Naila menatap langit-langit kamar. Matanya basah. Jika memang engkau sedang menuntunku menuju sesuatu, aku pasrah, ya Rab, bisiknya pelan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan tirai, seakan menjawab doanya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri Naila. Setiap kali melintasi gerbang, langkahnya melambat. Ia tak lagi sekadar menyapa sopan, tapi menatap lebih lama, mencari kebenaran di balik senyum ramah lelaki tua itu. Dan lelaki itu pun, setiap kali Naila lewat, pandangannya tak pernah beralih sampai bayangan gadis itu menghilang di balik dinding besar rumah majikan. Tak ada yang tahu, dua jiwa yang sama-sama terluka itu sedang menatap satu sama lain dengan beban yang sama beratnya. Rindu yang tak pernah padam dan rahasia yang menunggu waktu untuk terungkap. Dan malam itu, sebelum Naila memejamkan mata, ada satu hal yang terlintas di benaknya. Kenapa setiap kali aku melihatnya, rasanya seperti sedang pulang? Sejak malam hujan itu, bayangan wajah lelaki tua di pos keamanan tak pernah hilang dari benak Naila. Suara lirihnya yang membaca doa, cara ia menunduk dengan penuh takzim, bahkan gurat wajahnya yang teduh seolah menghidupkan kembali potongan masa lalu yang telah lama ia kubur. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas kenangan itu menghantui. Hingga akhirnya, pagi itu, saat matahari menembus tirai kamarnya, Naila menyerah pada rasa rindu yang telah lama ia tekan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap gelang hitam yang masih melingkar di pergelangan tangannya. Gelang yang sudah kusam, tapi punya makna lebih besar dari apapun di dunia ini. Aku masih menjaganya, yah, bisiknya pelan. Seperti janjiku waktu itu. Angin pagi berhembus masuk dari celah jendela, membawa aroma tanah basah yang tiba-tiba menyeretnya kembali ke masa lalu. Suara gemuruh tanah, teriakan orang-orang, dan bau lumpur yang pekat kembali menggema di kepalanya. 15 tahun lalu, di kampung kecil di lereng gunung, langit malam tiba-tiba runtuh bersama tanah yang mengalir deras. Ia masih ingat betul malam itu. Hujan turun tanpa henti sejak sore, dan ayahnya, seorang petani sederhana bernama Rahman, memaksanya untuk tidur di rumah bibinya di ujung kampung karena khawatir tanah dekat rumah mereka sudah mulai retak. Naila kecil yang keras kepala sempat menolak. Aku nggak mau ninggalin ayah, nanti ayah sendirian, katanya sambil menangis. Tapi ayahnya hanya tersenyum, menepuk bahunya, dan berkata dengan lembut, "Kalau kamu selamat, itu sudah cukup jadi alasan ayah untuk bertahan. Jangan khawatirkan ayah. Nak, doakan saja." Kalimat itu menjadi kenangan terakhir yang tertinggal di telinganya sebelum semuanya gelap. Saat fajar datang, kampung mereka sudah tak lagi sama. Rumah-rumah rata dengan tanah, dan puluhan warga hilang di telan longsor. Termasuk ayahnya. Naila dan ibunya menunggu berhari-hari di posko pencarian. Setiap kali jenazah ditemukan, ibunya selalu berlari sambil berteriak memanggil nama Rahman. Tapi yang datang hanya kesunyian dan bau lumpur yang tak pernah hilang. Hingga akhirnya, satu-satunya benda yang ditemukan adalah gelang hitam yang dulu selalu melingkar di tangan ayahnya. Saat gelang itu diserahkan oleh tim penyelamat, ibunya jatuh pingsan. Dan sejak hari itu, Naila tahu, dunia mereka tak akan pernah sama. Ibunya menjadi perempuan yang rapuh. Setiap malam berdoa, menyebut nama suaminya dalam setiap sujud, berharap Allah mengizinkan mimpi pertemuan. Tapi mimpi itu tak pernah datang. Naila tumbuh dengan beban doa yang belum terkabul, menggantikan sosok ayah yang hilang dan menjaga ibunya yang makin renta. Kini, setiap kali menatap satpam tua di rumah majikan itu, semua rasa itu kembali. Ia melihat bukan sekadar seorang penjaga gerbang,
tapi bayangan masa lalu yang menatapnya dari balik seragam lusuh. Kadang, saat ia berjalan keluar membawa belanjaan, lelaki itu berdiri diam, memberi hormat dengan gerakan tangan yang begitu familiar. Gerakan yang sama seperti yang ayahnya lakukan setiap kali hendak pergi ke ladang. Pagi itu, Naila tak tahan. Setelah menyerahkan dokumen ke ruang tamu, ia berpura-pura keluar membeli sesuatu hanya agar bisa melewati pos keamanan. Di sana, lelaki tua itu sedang menyapu halaman. Ketika ia lewat, pria itu berhenti, menunduk sopan, lalu tersenyum. Senyum yang lembut tapi penuh luka. "Udah lama kerja di sini, Pak?" tanya Naila hati-hati. Lelaki itu menatapnya sebentar, seolah menimbang sesuatu. "Gak terasa udah 3 tahun, Neng. Waktu cepat ya, kayak hujan yang datang dan pergi." Nada suaranya dalam dan tenang. Tapi di balik itu, ada getar yang sulit dijelaskan. Getar yang sama seperti saat ayahnya dulu berbicara dengan nada penuh kasih sebelum pergi ke ladang terakhir kalinya. Naila menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Bapak tinggal di sekitar sini?" tanyanya lagi. Lelaki itu tersenyum tipis. "Saya nggak punya rumah tetap. Hidup cuma numpang lewat, Neng. Yang penting masih bisa kerja, masih bisa jaga orang baik-baik." Kata, "orang baik-baik." Itu menusuk hati Naila. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Seolah hatinya tahu, kalau terlalu banyak bertanya, sesuatu di balik senyum itu bisa runtuh. Ketika ia kembali ke rumah besar itu, langkahnya terasa berat. Setiap bayangan dinding dan aroma bunga taman membuat pikirannya melayang-layang. Ia mulai mempertanyakan takdir. Mungkinkah Allah mempertemukan dirinya dengan seseorang dari masa lalu dalam bentuk yang tak ia duga? Ataukah ini hanya permainan perasaan seorang anak yang terlalu rindu pada sosok ayah yang tak akan pernah kembali? Malamnya, ia mendengar ibunya batuk lewat telepon. Suara serak itu membuat hatinya makin hancur. "Nak, tadi ibu mimpi. Kayak ada yang manggil nama kamu di depan rumah," kata ibunya pelan. "Mimpi siapa, Bu?" Ibu nggak tahu, tapi suaranya berat, pelan, kayak suara ayahmu dulu. Naila terdiam lama. Ia menggenggam gelang di tangannya erat-erat. Jantungnya berdetak cepat. Hujan kembali turun malam itu. Naila duduk di jendela, menatap gerbang dari kejauhan. Di sana, lelaki tua itu terlihat sedang menatap langit. Wajahnya basah oleh air hujan tapi tetap tersenyum. Seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Hatinya bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak 15 tahun lalu. Sebuah harapan kecil yang mulai menyala di tengah kesedihan panjang. Ia tahu, perasaan itu berbahaya, tapi juga indah. Karena di balik hujan, di antara kilatan petir dan bayangan pohon, ia yakin, lelaki itu bukan orang asing. Ia adalah bagian dari masa lalunya yang belum selesai. Dan malam itu, sebelum menutup mata, Naila berbisik dalam hati. "Kalau memang engkau sedang menuntunku, ya Rab, aku siap menghadapi apapun. Meski harus membuka luka yang paling dalam sekalipun." Di luar, suara hujan semakin deras. Tapi di dada Naila, satu hal mulai tumbuh. Keyakinan yang pelan-pelan berubah menjadi ketakutan. Karena jika keyakinannya benar, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam demi malam berlalu, namun rasa penasaran di dada Naila justru kian menebal. Sejak kejadian hujan dan percakapan singkat di pos keamanan itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ada sesuatu dalam tatapan mata lelaki tua itu yang terus menghantui, bukan sekadar rasa iba, tapi seolah ada tali tak kasat mata yang mengikat mereka berdua. Hari-hari di rumah besar keluarga Fadlan berjalan seperti biasa. Naila tetap menjalankan tugasnya dengan teliti, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang tamu yang megah, memastikan meja makan tertata rapi sebelum tuannya pulang. Namun di sela kesibukan itu, pandangannya selalu tanpa sadar melirik ke arah jendela yang menghadap ke pos satpam. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari, tapi setiap kali melihat bayangan lelaki tua itu berdiri tegak di bawah sinar matahari sore, hatinya terasa hangat sekaligus perih. Suatu siang, saat semua penghuni rumah pergi menghadiri acara keluarga, Naila memutuskan untuk keluar sebentar membeli bahan makanan.
Langkahnya perlahan melewati taman dan berhenti di dekat pos keamanan. Lelaki tua itu tampak sedang memperbaiki lampu di depan gerbang. Tangannya gemetar ringan, tapi gerakannya teratur dan hati-hati. "Pak, saya bantu ya," ucap Naila sambil mendekat. Lelaki itu menoleh pelan, menatap wajah Naila dengan sorot lembut yang membuat gadis itu menunduk tanpa sadar. "Tidak usah repot, Neng. Saya masih bisa sendiri." Tapi bapak kelihatannya capek. Ia tertawa kecil, tawa yang dalam dan berat. "Capek itu bukan alasan buat berhenti berbuat baik, Neng. Kadang justru capek yang bikin kita ingat, masih dikasih hidup sama Allah." Naila terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya bergetar hebat. Ayahnya dulu sering mengatakan hal serupa setiap kali pulang dari ladang dengan pakaian penuh lumpur. "Kalau masih bisa kerja, berarti masih dikasih waktu buat bersyukur," begitu kata ayahnya. Hujan turun lagi sore itu, tipis dan lembut. Naila melihat lelaki tua itu tetap berdiri di luar, memastikan gerbang tertutup rapat meski seluruh tubuhnya basah kuyup. Ia menatapnya lama dari balik jendela dapur. Lalu tiba-tiba, di antara gemericik hujan, terdengar suara rendah dari arah pos. Lelaki itu sedang melafalkan doa. Suaranya lirih tapi penuh penekanan, dan di sela-sela doa itu, Naila mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ia mendengar namanya. Pelan, tapi jelas. "Naila." Tubuhnya menegang. Ia berlari ke arah tirai, menyingkap sedikit untuk memastikan. Lelaki itu masih duduk bersila, mushaf kecil di pangkuannya. Bibirnya bergerak pelan mengulang doa. Dalam sinar lampu taman yang redup, wajahnya tampak teduh, tapi matanya berkaca-kaca. Air mata menetes di pipi Naila tanpa ia sadari. Ia ingin berlari keluar, menanyai, menuntut penjelasan, tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Ada rasa takut yang aneh, takut bahwa jika ia benar-benar tahu kebenaran, dunia yang ia kenal akan runtuh. Maka ia hanya berdiri di sana, memeluk dirinya sendiri, membiarkan tangisnya pecah dalam diam. Malam itu ia sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara doa itu kembali bergema di telinganya. Nama yang diucapkan dengan penuh kasih, seolah keluar dari hati yang sudah lama menunggu. Ia teringat lagi ibunya di kampung, yang setiap malam berdoa dengan nada yang sama. "Kalau ayahmu masih hidup, Nak," pernah ucap ibunya, "aku yakin dia masih menyebut nama kita dalam doanya." Dan kini, keyakinan itu tak lagi terasa mustahil. Pagi harinya, suasana rumah kembali ramai. Fadlan, sang majikan, pulang dengan wajah kesal karena urusan bisnisnya gagal. Suara bentakan menggema di ruang tengah, membuat semua pekerja terdiam ketakutan. Satpam tua itu ikut menunduk dalam-dalam di depan gerbang. Naila yang baru saja menyiapkan teh melihat kejadian itu dari jauh. "Kerjamu lambat sekali. Apa gunanya kau di sini kalau lampu halaman saja tak bisa terang?" bentak Fadlan pada lelaki tua itu. Satpam itu hanya diam, kepalanya menunduk, tangan kanannya menempel di dada. "Maafkan, Pak, lampunya sudah saya ganti. Mungkin kabelnya longgar lagi." Tiap kali alasan. Dasar orang tua nggak berguna. Bentakan itu memantul di dinding halaman, menghantam hati Naila seperti batu. Ia menggigit bibir menahan amarah. Ia ingin maju membela, tapi satpam itu menatapnya sekilas, tatapan lembut yang seolah berkata, "Jangan." "Tidak apa-apa, Neng," katanya pelan begitu Fadlan masuk ke rumah. "Biarkan saja. Kadang orang yang marah itu bukan karena benci, tapi karena belum tahu rasanya kehilangan." Naila hampir tak sanggup menahan air mata. Kata-kata itu begitu dalam, seperti berasal dari luka yang lama disembunyikan. Sejak saat itu, Naila mulai memperhatikan lebih banyak hal kecil. Lelaki itu selalu lebih dulu datang sebelum subuh, menyapu halaman sambil bersenandung pelan. Kadang, ketika burung-burung baru mulai berkicau, ia berhenti sebentar, menatap langit timur, lalu berbisik lirih. Dari jarak jauh, Naila hanya bisa menebak bahwa yang ia ucapkan adalah doa. Sore harinya, ketika sinar matahari mulai redup, lelaki itu kerap duduk di bangku kecil di samping pos,
memandangi taman depan rumah sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Sekali waktu, benda itu memantulkan cahaya kecil, seperti logam. Naila tak bisa melihat jelas, tapi firasatnya mengatakan itu bukan benda sembarangan. Rasa ingin tahunya makin tak terbendung. Ia mulai merasa setiap detik di rumah itu dipenuhi tanda-tanda yang menuntunnya pada satu arah. Arah yang menakutkan sekaligus menggetarkan. Dan malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Naila kembali mengintip dari balik tirai. Di pos yang diterangi lampu kuning, lelaki tua itu sedang menulis sesuatu di buku kecil. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Setelah menulis, ia menatap ke arah rumah, tepat ke arah kamar Naila, lalu menunduk lama. Hatinya seakan bergetar di tempat. Ada sesuatu yang ingin diteriakkan, tapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menutup tirai perlahan, tapi suara hujan kembali datang, seperti panggilan dari masa lalu. Dan di antara bunyi rintiknya, samar-samar ia mendengar doa yang sama. Doa yang menyebut namanya dengan penuh kasih, diiringi isak pelan yang menembus malam. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menggantung di dedaunan taman ketika Naila keluar dari dapur membawa nampan berisi teh panas untuk tuannya, Fadlan. Lelaki itu duduk di teras depan dengan jas mahal, menatap layar tablet sambil mengetik cepat. Dari raut wajahnya terlihat jelas, kesabaran bukan bagian dari dirinya. Lama sekali tehnya datang, ucapnya ketus tanpa menoleh. Maaf, Pak. Saya memastikan gulanya pas seperti permintaan Bapak. Jawab Naila hati-hati. Fadlan hanya mendengus, mengambil cangkir itu tanpa ucapan terima kasih. Tatapan dinginnya membuat udara pagi yang semula sejuk terasa berat. Naila menunduk dalam-dalam, lalu beranjak kembali ke dalam rumah. Tapi dari balik kaca, ia sempat melihat lelaki tua di pos keamanan sedang berdiri tegak sambil mengawasi sekeliling rumah. Ia tampak begitu kontras dibanding Fadlan, sederhana, tenang, dan penuh rasa hormat. Dan entah kenapa, perbandingan itu membuat dada Naila terasa sesak. Sejak pertama bekerja di rumah ini, ia sudah mendengar banyak cerita tentang majikannya itu. Fadlan dikenal sebagai pengusaha sukses, tapi juga terkenal karena sifatnya yang sombong dan tak kenal belas kasihan. Ia tak segan memecat siapapun yang dianggap lambat, dan sering memperlakukan pekerjanya seperti mesin tanpa hati. Namun di depan tamu-tamunya, ia bisa berubah menjadi sosok ramah dan penuh pesona. Semua orang memujanya, kecuali mereka yang hidup di balik dinding rumah megah itu. Siang itu, Naila sedang membersihkan ruang tamu ketika terdengar suara keras di halaman depan. Ia berlari keluar dan melihat Fadlan berdiri di dekat gerbang. Wajahnya merah karena marah. Di depannya, lelaki tua itu menunduk dengan tangan gemetar memegang sapu. Apa gunanya kau di sini kalau mobil tamu hampir tergores pagar? Sudah tua masih juga ceroboh. Bentak Fadlan keras. Maaf, Pak, tadi angin kencang. Pintu pagar sempat. Diam. Jangan beralasan. Kalau bukan karena aku kasihan, dari dulu kau sudah kupecat. Suasana hening seketika. Angin berhenti berhembus. Hanya suara napas tertahan yang terdengar. Naila yang berdiri di dekat teras merasakan darahnya mendidih. Lelaki itu tidak melawan sedikit pun. Hanya menunduk. Bibirnya bergerak lirih seolah berzikir. Fadlan membuang pandang, lalu masuk rumah dengan langkah cepat, meninggalkan lelaki tua itu sendirian di depan gerbang. Naila berlari mendekat. Pak, Bapak nggak apa-apa. Suaranya bergetar. Lelaki itu tersenyum pelan. Nggak apa-apa, Neng. Orang yang sedang diuji emosinya. Biarkan dulu reda. Jangan dilawan. Nanti kita ikut terseret marahnya. Tapi beliau kasar sekali. Bapak nggak salah. Lelaki itu menatap langit sebentar, lalu berkata dengan suara yang dalam. Kadang bukan tentang salah atau benar, Neng. Kadang hidup cuma mau lihat seberapa kuat kita bisa tetap baik meski disakiti. Kata-kata itu membuat dada Naila sesak. Ia menunduk, tak sanggup membalas. Dalam hati kecilnya, ia merasa lelaki tua itu bukan sekadar pekerja biasa. Ada ketenangan dalam ucapannya,
Ada kebijaksanaan yang tumbuh dari luka panjang. Sejak peristiwa itu, Naila makin sering memperhatikan interaksi mereka. Fadlan semakin sering meledak tanpa sebab. Kadang hanya karena hal sepele seperti bunga di taman yang layu, atau air kolam yang terlalu keruh. Tapi setiap kali amarahnya diluapkan, lelaki tua itu tak pernah membalas. Ia hanya tersenyum dan mengangguk pelan, seolah memahami sesuatu yang orang lain tidak tahu. Suatu sore, Naila melihatnya duduk di bangku taman setelah dimarahi lagi. Sinar senja jatuh di wajahnya, menampakkan guratan usia dan lelah yang tak bisa disembunyikan. Namun di balik semua itu, ada sesuatu di matanya, ketenangan yang menyerupai kepasrahan. Naila duduk di sebelahnya dengan hati-hati. "Bapak nggak pernah marah, ya? Padahal kalau saya jadi bapak, mungkin udah pergi dari sini." Lelaki itu tersenyum samar. Kalau semua orang pergi saat disakiti, siapa yang akan menunjukkan arti sabar, Neng? Tapi kenapa harus bapak yang terus menahan? Karena mungkin, kesabaran saya bukan buat saya sendiri. Bisa jadi, ini cara Allah mendidik orang lain lewat saya. Kalimat itu membuat Naila merinding. Ia menatap wajah lelaki itu lebih lama, mencari sesuatu di balik guratan keriputnya. Ada kedalaman yang tak bisa dijelaskan, seperti menyimpan 1000 cerita. Tak lama kemudian, Fadlan keluar rumah lagi, menelepon seseorang dengan suara keras. Naila segera berdiri dan menyingkir, tapi lelaki tua itu tetap duduk tenang. Ketika Fadlan lewat, pandangan mereka sempat bertemu. Ada sesuatu di mata sang majikan, sebuah rasa tidak nyaman, entah karena bersalah atau karena tersinggung melihat ketenangan di wajah orang yang baru saja ia hina. Setelah Fadlan pergi, lelaki tua itu berbisik lirih, hampir tak terdengar. Orang yang sombong sering lupa, semua yang mereka punya cuma titipan. Kalau Allah mau, bisa hilang sekejap. Naila terdiam. Kata-kata itu terasa seperti peringatan, bukan hanya untuk Fadlan, tapi juga untuk dirinya sendiri, bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, dan yang benar-benar berharga bukanlah pangkat atau harta, melainkan ketulusan hati. Malamnya, Naila mendengar suara dari pos keamanan. Lelaki tua itu sedang membersihkan lantai pos, tapi suaranya terdengar parau, seperti menahan tangis. Ia melafalkan doa dengan suara yang nyaris bergetar. Naila berdiri di balik tirai, matanya basah. Ia tahu betul rasa menahan sakit tanpa bisa mengadu. Rasa ingin diteriakkan tapi hanya bisa dipendam dalam sujud. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan getar hati yang tak terucap. Naila berlutut di dekat jendela, menatap ke arah pos dengan hati yang semakin berat. Ia ingin menghampiri, ingin berkata bahwa ia mengerti, tapi kakinya seolah tertambat oleh sesuatu. Dan di tengah keheningan itu, ketika suara zikir mulai melemah, Naila memejamkan mata. Ia berbisik pelan dalam hati, "Kalau memang engkau mendidikku lewat lelaki itu, ya Rab, ajarkan aku cara memahami kesabaran yang tak bersuara." Dari kejauhan, sinar lampu di pos itu redup. Tapi di balik redupnya, ada cahaya yang justru terasa lebih terang di hati Naila. Cahaya yang perlahan mulai menyingkap luka lama, tapi juga menyiapkan sesuatu yang belum ia mengerti sepenuhnya. Hari itu, langit terlihat muram sejak pagi. Awan menggantung berat seolah menyimpan sesuatu yang hendak diturunkan. Entah air hujan atau rahasia yang lama tersembunyi. Di halaman rumah besar itu, daun-daun kering beterbangan, disapu angin yang dingin. Naila melangkah pelan dari dapur menuju taman depan, membawa baki berisi minuman untuk tamu-tamu Fadlan yang baru datang. Tapi matanya tak sengaja menangkap sosok lelaki tua di depan gerbang. Satpam itu sedang membantu mengangkat pot bunga besar yang hampir roboh tertiup angin. Gerakannya pelan, tapi ada ketelitian dan kekuatan yang tak sebanding dengan tubuhnya yang renta. Ketika ia mengangkat pot itu, lengan bajunya tersingkap, dan disitulah pandangan Naila berhenti. Ia melihat sesuatu. Garis panjang melintang di pergelangan tangan kiri, seperti bekas luka lama yang sudah memudar tapi masih jelas bentuknya. Seketika napasnya tercekat. Ia mengenali tanda itu. Bekas luka yang sama persis dengan milik ayahnya. Waktu seakan berhenti. Suara orang-orang di halaman memudar. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras di telinganya.
Pandangannya kabur. Matanya memanas. Ia menatap lebih lama, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Tapi semakin lama ia melihat, semakin yakin hatinya bahwa luka itu bukan kebetulan. Luka itu punya cerita. Cerita yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Gadis itu terdiam lama. Bibirnya bergetar tanpa suara. Seingatnya, luka itu muncul ketika ayahnya menolong seorang tetangga yang terjatuh dari pohon kelapa. Luka dalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Bahkan ayahnya sering bercanda. Kalau ayah hilang nanti, carilah tanda ini di dunia manapun. Dulu kalimat itu hanya dianggap gurauan. Tapi kini, kata-kata itu menghantam dadanya seperti pisau yang menembus ingatan. "Pak." Suara Naila nyaris tak terdengar. Ia mendekat perlahan. Tapi sebelum sempat bicara lebih jauh, Fadlan keluar dari rumah bersama beberapa rekan bisnisnya. Lelaki tua itu buru-buru menurunkan lengan bajunya, berdiri tegap di depan gerbang, seolah tak terjadi apa-apa. Naila terhenti di tengah langkah. Ia tak bisa berbuat apapun selain menatapnya dari kejauhan, sementara di dadanya, gelombang emosi beradu tanpa arah. Setelah para tamu pergi, Naila menunggu kesempatan. Sore menjelang malam, ia akhirnya berani menghampiri pos keamanan. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Lelaki tua itu sedang mengelap meja kecil di dalam posnya. Saat melihat Naila datang, ia tersenyum lembut seperti biasa. "Ada perlu, Neng?" tanyanya sopan. Naila menatap tangannya, lalu ke wajahnya. Suaranya bergetar. "Luka di tangan Bapak, sudah lama." Lelaki itu menatap sejenak, seolah menimbang jawaban. "Sudah lama sekali," jawabnya pelan. "Kenapa tidak diobati?" "Saya sudah biasa, Neng. Luka yang lama itu kadang gak bisa disembuhkan obat. Cuma bisa diterima. Tapi, luka itu mirip dengan seseorang yang pernah saya kenal." Ia tersenyum samar. Pandangannya menembus jauh ke arah jalan. "Dunia ini kecil, Neng. Kadang kita ketemu orang yang wajahnya mirip, lukanya sama, tapi belum tentu jiwanya masih sama." Kata-kata itu menggantung di udara. Naila tak tahu apakah itu kebetulan atau sebuah isyarat. Tapi semakin ia memandang lelaki itu, semakin sulit baginya untuk menyangkal apa yang hatinya yakini. Ia ingin berteriak, ingin memeluk, tapi ada sesuatu di tatapan lelaki itu yang menahannya. Tatapan yang penuh kasih tapi juga seolah memohon untuk tidak diungkapkan. Hujan turun lagi, pelan, membasahi kaca pos. Lelaki itu menatap langit sambil berzikir lirih. Naila memperhatikan dari luar, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyaksikan butir air jatuh di wajah lelaki itu, mengalir melewati luka di tangannya yang kini terlihat jelas di bawah cahaya lampu taman. Luka itu memantulkan cahaya redup, seperti simbol yang bersinar di tengah kegelapan. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis. Dalam kepalanya, potongan masa kecil muncul satu persatu. Ayahnya menuntunnya belajar berjalan di jalan setapak. Ayahnya mengangkatnya ke pundak saat banjir datang. Ayahnya yang selalu bilang, "Kalau ayah nggak ada nanti, jangan nangis. Lihat saja langit. Nanti kau tahu ayah nggak benar-benar pergi." Dan malam itu, Naila menatap langit yang sama. Langit yang dulu ia pandangi saat menunggu kabar dari tim pencarian 15 tahun lalu. Di sana, awan menutupi bulan, tapi ada cahaya samar menembus sela-sela gelapnya, seperti mengirimkan pesan dari tempat yang jauh. "Bapak," suaranya pelan, hampir tenggelam dalam rintik hujan. Lelaki itu menoleh. Matanya sendu. "Ada apa, Neng?" "Kalau suatu saat ada orang yang nyari Bapak, Bapak bakal ngaku siapa diri Bapak sebenarnya." Pertanyaan itu membuat lelaki itu terdiam. Senyumnya pudar, digantikan tatapan dalam yang menyimpan duka. "Kadang, Neng," ucapnya perlahan, "ngaku itu nggak semudah yang kita kira. Ada luka yang kalau dibuka malah nyakitin orang lain. Jadi kadang, diam itu cara terbaik buat melindungi." Jawaban itu menusuk Naila. Ia menunduk, menatap genangan air di bawah kakinya yang memantulkan bayangan dua manusia, seorang gadis muda dan seorang lelaki tua dengan luka di tangan.
Dua bayangan yang terpisah oleh waktu, tapi disatukan oleh takdir yang belum selesai. Malam semakin larut. Lampu-lampu rumah sudah padam, menyisakan cahaya kuning dari pos keamanan. Lelaki itu kembali duduk, menggenggam tasbih kecil di tangannya. Mulutnya bergetar membaca kalimat-kalimat suci yang menenangkan. Dari jarak beberapa meter, Naila berdiri memandanginya. Air mata jatuh satu persatu tanpa suara. Ia tak butuh bukti lain. Di hatinya, keyakinan sudah tumbuh, meski akal masih menolak. Luka itu bukan sekadar bekas. Luka itu adalah tanda, pesan dari masa lalu yang kini datang menuntut pertemuan yang tertunda. Dan di tengah malam yang dingin itu, Naila menatap sosok di balik cahaya redup itu lama sekali, lalu berbisik lirih sambil memegang gelang hitam di pergelangan tangannya. Kalau benar ini rencana MU, ya Rab, aku pasrah. Tapi tolong kuatkan aku. Karena rasanya, hatiku belum siap menerima kebenaran yang mungkin terlalu berat. Angin berembus pelan, membawa aroma hujan dan debu kenangan. Sementara di pos kecil itu, lelaki tua itu menunduk, menatap luka di tangannya, dan menghela napas panjang, seolah tahu, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai mendekati waktu untuk terbuka. Sejak malam ketika Naila melihat luka itu di tangan lelaki tua itu, hidupnya tak lagi sama. Ia bekerja seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berada di tempat yang sama. Setiap kali ia mendengar langkah kaki dari arah gerbang, jantungnya berdegup lebih cepat. Setiap suara batuk, setiap helaan napas dari pos satpam, terasa begitu akrab. Seolah masa lalu yang ia anggap sudah mati kini kembali berjalan di hadapannya dalam wujud manusia. Namun bersamaan dengan keyakinan itu, datang pula rasa takut. Takut jika semua yang ia rasakan hanya ilusi. Takut jika harapan yang selama ini disimpannya justru menjerumuskannya pada kekecewaan yang lebih dalam. Ia ingin percaya, tapi sesuatu dalam dirinya terus berbisik, bahwa tidak semua kesamaan berarti kebenaran. Hari-hari berlalu dalam diam yang menyesakkan. Naila sengaja menghindar, tidak lagi melewati pos itu setiap pagi. Tapi semakin ia menjauh, semakin kuat rasa rindu dan penasaran yang menjerat dadanya. Hingga pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, ia mendengar suara gaduh dari depan rumah. "Pak, jangan angkat sendiri, nanti jatuh," teriak seorang tukang taman. Naila berlari keluar. Ia melihat lelaki tua itu sedang memindahkan pot besar yang pecah. Tangannya gemetar menahan berat beban. Ia buru-buru menghampiri. "Biar saya bantu," serunya sambil memegang sisi pot itu. Lelaki itu menoleh. Wajahnya terkejut sekaligus canggung. "Terima kasih, Neng. Saya nggak apa-apa. Cuma pot ini beratnya nggak seimbang." "Kenapa Bapak maksa angkat sendirian? Kan bisa minta tolong." Lelaki itu tersenyum tipis. "Sudah biasa sendiri, Neng. Kadang, kalau kita terlalu sering minta tolong, orang jadi malas melihat kita." Jawaban itu menampar hati Naila. Ia menatap lelaki itu lekat-lekat, berusaha menembus topeng ketenangan yang selalu ia pakai. "Bapak, saya tahu Bapak menyembunyikan sesuatu." Tatapan lelaki itu goyah sesaat, tapi kemudian ia tertawa kecil. "Menyembunyikan? Saya cuma satpam biasa. Neng, apa yang bisa saya sembunyikan? Luka di tangan Bapak, cara Bapak bicara, bahkan doa yang Bapak ucapkan malam-malam. Itu semua sama seperti seseorang yang pernah saya kenal." Senyum di wajah lelaki itu perlahan pudar. Ia menunduk lama, menatap tanah basah di bawah kakinya. "Neng," ucapnya akhirnya, suara seraknya nyaris bergetar. "Kadang hati suka salah mengenali, apalagi kalau rindu terlalu dalam." "Tapi saya tidak salah mengenali." Suara Naila meninggi tanpa sadar. "Saya sudah kehilangan ayah saya 15 tahun lalu. Tapi setiap kali lihat Bapak, rasanya seperti saya nggak pernah benar-benar kehilangan." Lelaki itu terdiam lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Neng, jangan buat diri Neng berharap pada sesuatu yang mungkin cuma kebetulan. Luka di tangan orang bisa sama, suara bisa mirip, tapi takdir orang beda-beda." "Tapi kenapa setiap kali saya sebut nama Ayah, Bapak selalu menunduk?" sergah Naila.
Air matanya mulai jatuh. Kenapa waktu saya lihat gelang ini? Ia mengangkat gelang hitam di pergelangannya. Mata Bapak langsung berkaca? Jangan bilang semua itu kebetulan juga, Pak. Lelaki itu menatap gelang itu lama sekali. Napasnya berat. Wajahnya seperti menahan gelombang yang tak bisa dibendung lagi. Tapi lalu ia menutup mata dan perlahan berucap, "Saya bukan siapa-siapa, Neng. Saya cuma orang tua yang hidup dari sisa waktu. Jangan kaitkan masa lalu yang menyakitkan dengan saya. Biar yang sudah berlalu tetap terkubur di tempatnya." Kata-kata itu seolah merobek dada Naila. Ia ingin marah, ingin menampar kenyataan, tapi yang keluar justru tangis tertahan. "Kalau memang Bapak bukan ayah saya, kenapa Bapak hafal doa yang ayah saya ajarkan waktu saya kecil?" Suaranya bergetar hebat. Doa yang bahkan ibu pun sudah lupa urutannya. Lelaki itu menatapnya lama, dan di mata tuanya ada air yang bergulir perlahan. "Setiap orang punya doa yang sama, Neng. Hanya nadanya saja yang berbeda." Naila mundur satu langkah. Matanya tak lepas dari wajah itu. "Bapak berbohong." Lelaki itu tertegun, kemudian menunduk. Tangannya yang bergetar mencengkeram lututnya. Hujan mulai turun lagi, tipis tapi tajam. Suara rintiknya menyatu dengan detak jantung yang tak beraturan di dada Naila. "Kalau Bapak memang bukan ayah saya," katanya lirih, "kenapa setiap kali saya dekat dengan Bapak, rasanya seperti sedang pulang ke rumah?" Lelaki tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya dalam, lembut tapi penuh beban. "Mungkin karena Neng sedang mencari tempat pulang, bukan orangnya," jawabnya dengan suara nyaris pecah. Setelah itu, ia berjalan perlahan ke pos, meninggalkan Naila berdiri di bawah hujan. Tapi sebelum masuk, ia sempat berhenti, lalu berkata tanpa menoleh, "Jangan terus menggali kubur masa lalu, Neng. Kadang, yang dikira hidup sebenarnya sudah mati di dalam doa." Kalimat itu menancap seperti paku di hati Naila. Ia menatap punggung lelaki itu sampai menghilang di balik dinding pos. Dadanya bergemuruh. Air matanya bercampur hujan. Ia ingin membenci, tapi justru rasa iba yang muncul. Karena di balik setiap penyangkalan, ia bisa merasakan sesuatu, seperti ketakutan besar yang sedang disembunyikan. Malamnya, Naila duduk sendirian di kamarnya, memeluk lutut di pojok ruangan. Gelang hitam di tangannya terasa berat. Ia berulang kali mengingat ekspresi wajah lelaki itu, terutama caranya menahan air mata. Ia tahu, seseorang yang tidak punya hubungan tidak akan setakut itu menatap masa lalu. "Kalau Bapak bukan ayahku, kenapa terlihat seperti orang yang paling takut aku tahu kebenaran?" gumamnya. Angin malam masuk lewat celah jendela, membawa aroma hujan dan getar sunyi. Di luar, lampu pos keamanan masih menyala, menembus kabut tipis. Dan di balik kaca jendela, samar-samar terlihat bayangan lelaki tua itu sedang duduk bersujud. Naila menatap lama, menahan napas. Entah apa yang ia rasakan, antara rindu, marah, atau pasrah. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia tahu satu hal, tak ada penyangkalan yang abadi. Kebenaran selalu menemukan jalannya, meski harus menembus luka yang paling dalam sekalipun. Pagi itu, udara terasa ganjil. Tidak ada teriakan Fadlan, tidak ada suara sapu dari arah taman, bahkan burung-burung pun seakan enggan berkicau. Naila terbangun dengan dada berat, seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Matanya langsung tertuju pada pergelangan tangan, dan jantungnya seketika berhenti berdetak. Gelang hitam itu hilang. Ia memeriksa di bawah bantal, di laci meja, di sekitar lantai, bahkan membongkar isi lemari dengan tangan gemetar. Tidak ada. Gelang yang selama ini menjadi satu-satunya peninggalan ayahnya, benda yang ia jaga sejak bencana 15 tahun lalu, lenyap tanpa jejak. Air matanya langsung menggenang. "Tidak, ini nggak mungkin," bisiknya lirih. "Aku nggak pernah lepasin gelang itu." Sepagi itu juga, ia berlari ke dapur, menanyakan pada pembantu lain, tapi tak ada yang melihat. Wajahnya pucat, langkahnya gelisah. Setiap sudut rumah besar itu ia sisir, dari taman sampai halaman belakang, tapi gelang itu seakan ditelan bumi.
Satu-satunya tempat yang belum ia periksa adalah pos keamanan di depan. Namun hatinya menolak. Entah kenapa, ia takut menemukan sesuatu yang tak siap ia hadapi. Meski begitu, rasa kehilangan lebih kuat dari ketakutannya. Dengan langkah berat, ia akhirnya mendekat ke pos itu. Lelaki tua itu sedang duduk di sana, menggenggam sebuah benda kecil di tangannya. Ketika ia mendekat, cahaya pagi memantulkan kilau hitam dari benda itu, dan dunia Naila seolah berhenti berputar. Itu gelangnya. Lelaki tua itu menatapnya, lalu berdiri perlahan. Wajahnya sendu, tapi ada kehangatan di balik matanya yang berkaca. Ia menatap gelang itu lama sebelum akhirnya mengulurkannya ke arah Naila. Saya nemuin ini di halaman semalam. Neng. Mungkin jatuh waktu Neng nyapu. Naila tidak langsung mengambilnya. Tangannya menggantung di udara. Matanya tak lepas dari gelang yang kini terlihat lebih kusam dari sebelumnya. Bapak yang nemuin? Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, kebetulan saya lagi ronda. Gelang ini hampir kebawa air hujan ke selokan. Bapak tahu dari mana ini punya saya? Lelaki itu terdiam sesaat. Napasnya tertahan, sebelum akhirnya menjawab pelan. Saya pernah lihat Neng sering pegang gelang ini sambil nangis. Saya cuma nebak. Naila mengambil gelang itu dengan tangan gemetar. Begitu kulitnya menyentuh logam dingin itu, kenangan lama menyerbu seperti air bah. Malam bencana, pelukan terakhir ayahnya, kalimat perpisahan yang tak sempat selesai. Air matanya tumpah begitu saja. Terima kasih, Pak. Suaranya pecah. Tapi ketika ia menatap lelaki itu, pandangannya menangkap sesuatu yang tak biasa. Tangan lelaki itu bergetar kuat, matanya memerah, dan bibirnya seperti ingin mengatakan sesuatu namun tertahan. Bapak nggak apa-apa? Tanya Naila cepat. Lelaki itu menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Neng. Cuma, benda kecil seperti ini, kadang menyimpan berat yang nggak semua orang bisa pikul. Saya cuma kasihan lihat Neng terus nyimpan luka lewat benda ini. Benda ini bukan luka, Pak. Ini kenangan. Lelaki itu tersenyum pahit. Kadang kenangan lebih berat dari luka. Neng, luka bisa sembuh, tapi kenangan terus hidup. Hening. Hujan kembali turun pelan-pelan, seolah menyimak percakapan mereka. Naila memeluk gelang itu di dada, lalu menatap lelaki tua itu dengan mata basah. Kalau Bapak kehilangan sesuatu yang paling berharga, apa Bapak juga akan terus menjaganya seperti ini? Ia menatap langit, menarik napas dalam. Saya sudah kehilangan segalanya, Neng. Dan sejak itu, saya belajar, kalau mencintai bukan berarti memiliki. Kadang cukup mendoakan dari jauh. Naila menatap wajahnya yang teduh tapi penuh luka. Di balik kesabaran itu, ada rasa bersalah yang sangat dalam. Ia bisa merasakannya tanpa perlu penjelasan. Dan saat itulah ia sadar, lelaki ini bukan sekadar satpam yang baik hati. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang berat dan suci pada waktu yang sama. Sore harinya, Fadlan datang membawa mobil mewahnya. Ia tampak kesal karena ada tamu penting batal datang. Ketika masuk, matanya langsung tertuju pada satpam itu yang sedang menyapu halaman. Tanpa alasan jelas, Fadlan membentaknya lagi. Kau tidak tahu diri. Kenapa halaman masih becek begini? Kalau tamuku datang dan tergelincir, siapa yang tanggung jawab? Lelaki itu hanya menunduk, menahan diri. Maaf, Pak, hujannya belum berhenti. Alasan? Kalau kau nggak becus kerja, bilang saja. Banyak orang di luar sana mau gantiin kau. Naila yang mendengar dari teras tak tahan lagi. Ia maju beberapa langkah. Pak, cukup. Jangan terus marahi dia, katanya lantang. Fadlan menatap tajam. Kau siapa berani ikut campur urusan saya? Saya cuma nggak tega. Bapak marah bukan karena halaman becek, tapi karena Bapak suka rendahkan orang yang lebih lemah. Wajah Fadlan memerah. Tapi sebelum kata-kata lebih buruk keluar, lelaki tua itu angkat tangan, berdiri di antara mereka. Sudah, Neng, jangan tambah panjang. Kalau orang marah, jangan dibalas marah. Biar dia selesai dengan dirinya dulu.
Ketenangan itu, kelembutan dalam nadanya, membuat suasana hening seketika. Fadlan menatapnya, terdiam sesaat, lalu masuk ke rumah dengan wajah masam. Naila menatap lelaki itu dengan mata basah. "Bapak kenapa selalu sabar? Kenapa selalu diam walau disakiti?" Ia tersenyum samar. "Karena kalau saya marah, saya cuma tambah kehilangan. Dulu saya sudah kehilangan banyak karena marah yang salah waktu." Kata, kehilangan banyak, itu menggema di kepala Naila seperti gema doa yang belum selesai. Ia ingin bertanya, tapi kata-kata itu tertelan di tenggorokannya. Ia hanya menatap lelaki itu lama, sementara hujan makin deras, menutupi dunia dengan tirai air yang dingin. Beberapa saat kemudian, lelaki itu menyodorkan sapu kecil pada Naila. "Kalau Neng mau bantu, mari sama-sama bersihin halaman. Hujan gak bisa kita hentikan, tapi paling tidak, kita bisa bikin tanahnya gak licin." Naila tersenyum samar. "Iya, Pak." Mereka bekerja dalam diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang bergerak, bukan hanya daun-daun yang tersapu, tapi juga perasaan yang mulai menemukan arah. Setiap kali Naila menatap tangan lelaki itu, ia melihat luka di pergelangannya, dan setiap kali ia menatap gelang di tangannya sendiri, hatinya semakin yakin bahwa takdir sedang menuntun mereka ke sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan biasa. Dan saat senja turun, lelaki itu berkata lirih, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. "Kadang, yang kita temukan bukan karena kita mencari, tapi karena sudah waktunya ditemukan." Naila mematung. Kata-kata itu begitu tenang, tapi juga seperti tanda bahwa apapun yang disembunyikan lelaki itu, perlahan mulai mendesak keluar dari balik keheningan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Malam itu langit menggantung kelabu, menelan bintang-bintang di balik kabut. Hujan baru saja reda, namun hawa dingin masih menempel di udara. Naila duduk di tepi ranjang dengan tangan memegang erat gelang hitamnya. Gelang yang sempat hilang dan kini kembali, tapi justru membawa beban baru di hatinya. Sejak sore tadi, kata-kata lelaki tua itu terus berputar di kepalanya. "Kadang, yang kita temukan bukan karena kita mencari, tapi karena sudah waktunya ditemukan." Kalimat itu membuat jantungnya tak tenang, seperti isyarat bahwa sesuatu yang lama terkubur mulai bangkit ke permukaan. Ia menatap keluar jendela. Dari sini, ia masih bisa melihat pos keamanan di ujung halaman, diterangi lampu kuning temaram. Lelaki tua itu masih di sana, duduk sendiri di kursinya. Wajahnya tampak letih tapi damai. Naila tahu, di balik ketenangan itu, ada rahasia besar yang belum diucapkan. Dan ia bisa merasakannya. Semakin ia mendekat pada kebenaran, semakin berat udara yang mengelilingi mereka. Keesokan harinya, suasana rumah tampak aneh. Para pekerja berbisik-bisik sejak pagi. Naila yang sedang menyapu teras sempat mendengar sepotong percakapan dua tukang taman. Dengar-dengar, satpam tua itu dulu pernah kerja di tempat lain. Tapi katanya dipecat karena masalah besar. Bisik salah satunya. "Masalah apa?" "Ada yang bilang dia terlibat pencurian waktu bencana dulu. Uang bantuan lenyap. Dia yang disalahkan." "Ah, masa? Tapi orangnya tenang banget. Kayak nggak mungkin." "Justru itu. Katanya dia lari waktu dituduh, terus hilang bertahun-tahun." Gagang sapu di tangan Naila terlepas. Suara itu bagai petir di siang bolong. Kata, "bencana," langsung menusuk pikirannya, mengingatkan pada malam yang merenggut ayahnya. Ia menunduk, menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Apakah mungkin lelaki itu? Sore harinya, ia memberanikan diri menanyakan kabar itu pada pembantu senior, Bu Ratmi, yang sudah lama bekerja di rumah itu. Wanita tua itu awalnya enggan bicara, tapi wajah Naila yang serius membuatnya menyerah. "Iya, Nak. Setahuku memang ada gosip begitu. Tapi itu semua sudah lama. Nggak jelas kebenarannya. Katanya dulu dia kerja di daerah yang kena bencana besar. Banyak korban. Setelah itu, dia hilang begitu saja. Orang-orang kira sudah meninggal. Tiba-tiba muncul di kota ini beberapa tahun lalu. Hidup tenang, nggak pernah cerita masa lalunya." "Bencana di mana, Bu?" "Entahlah.
Tapi katanya di daerah pegunungan, lereng. Dunia Naila terasa berputar. Lereng. Kata itu menghantam ingatannya seperti palu. Lereng gunung, tempat ayahnya hilang 15 tahun lalu. Suara detak jantungnya berdentum kencang, seolah menolak kenyataan yang hendak masuk. Ia menatap keluar jendela, ke arah pos satpam yang terlihat sunyi. Tiba-tiba ia merasa muak pada kebingungan sendiri. Jika benar dia ayahku, kenapa harus sembunyi? Jika bukan, kenapa semua tanda-tanda ini mengarah ke dia? Ia tidak tahan lagi dengan teka-teki ini. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tertidur, Naila berjalan pelan menuju pos keamanan. Lampu di sana masih menyala redup. Lelaki itu tengah duduk bersila, menulis sesuatu di buku lusuh. Suara langkah Naila membuatnya menoleh. "Neng belum tidur?" tanyanya lembut. "Ada yang ingin saya tanyakan," jawab Naila dengan nada serius. Ia menutup bukunya perlahan. "Silakan." Naila menatapnya tanpa berkedip. "Saya dengar, Bapak pernah terlibat dalam pencurian waktu bencana dulu." Senyum di wajah lelaki itu lenyap. Matanya berubah suram, tapi tidak ada kemarahan. Ia menatap ke bawah, lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan. "Orang bisa percaya apa saja yang mereka dengar, tapi tidak semua yang mereka tahu adalah kebenaran." "Jadi itu benar," desak Naila. "Bapak memang ada di lokasi bencana itu." Lelaki itu mengangkat pandangannya. Cahaya lampu menyoroti wajahnya yang kini tampak lebih tua dari sebelumnya. "Saya ada di sana, Neng. Tapi bukan untuk mencuri. Saya menolong. Saya bantu orang-orang yang tertimbun tanah. Saya keluarkan mereka satu persatu. Tapi waktu itu, ada uang bantuan yang hilang, dan saya yang dituduh. Saya nggak sempat membela diri. Mereka sudah anggap saya pencuri sebelum saya bisa bicara." Naila menggigit bibir. Air mata mulai menggenang. "Kenapa Bapak nggak cari cara untuk membuktikan diri?" "Karena kadang, membuktikan diri itu percuma kalau orang sudah menutup telinga." Dan waktu itu, suaranya melemah. "Saya kehilangan semua yang saya punya, termasuk keluarga." Kalimat itu menusuk jantung Naila. Ia menatap lelaki itu dalam-dalam, tapi lelaki itu justru menunduk. Suaranya bergetar. "Saya hilang, Neng. Tertimbun reruntuhan. Ketika sadar, saya sudah di tempat lain. Tak ada yang mengenali saya. Nama saya sudah dikubur bersama tuduhan itu." Air mata Naila jatuh deras. "Bapak, kenapa tidak kembali?" Lelaki itu menarik napas panjang. "Saya takut. Takut orang yang saya cintai sudah malu punya ayah seperti saya. Takut mereka menderita karena nama saya. Jadi Bapak memilih jadi bayangan." "Mungkin. Kadang, jadi bayangan lebih aman daripada jadi terang yang menyakitkan mata orang lain." Suasana hening. Angin malam berembus membawa aroma tanah basah, seolah ikut menangis. Naila menatap tangan lelaki itu. Tangan dengan luka lama yang kini tampak bergetar. Ia ingin menggenggamnya, tapi tangannya sendiri gemetar hebat. "Kalau waktu bisa diputar, Bapak akan tetap sembunyi." Suaranya hampir tak terdengar. Lelaki itu tersenyum getir. "Kalau waktu bisa diulang, saya ingin bisa berani bilang kebenaran sebelum semuanya terlambat. Tapi hidup bukan seperti buku, Neng. Kadang kita harus membaca ulang halaman yang sudah robek untuk mengerti arti ceritanya." Naila tak bisa menahan tangis. Ia memalingkan wajah, tapi suaranya pecah. "Saya nggak tahu harus percaya apa, Pak. Tapi, ada bagian dari hati saya yang yakin, Bapak bukan orang jahat." Lelaki itu memejamkan mata. Air matanya ikut jatuh. "Terima kasih, Neng. Kata-kata itu lebih berharga dari apapun yang pernah saya dengar." Malam semakin larut, dan suara adzan dari masjid jauh terdengar lirih menyelinap di antara angin. Di bawah sinar lampu yang mulai redup, dua jiwa itu duduk dalam diam, antara masa lalu dan masa kini, antara penyesalan dan keyakinan. Naila tahu, malam itu ia telah mendengar sebagian kebenaran. Tapi ia juga tahu, masih ada bagian yang belum terungkap. Dan semakin ia mendekat pada kebenaran itu, semakin ia merasa takut.
karena apapun yang tersembunyi di baliknya, pasti lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, rumah besar keluarga Fadlan tampak sunyi luar biasa. Angin berhembus membawa suara dedaunan yang bergesekan, menimbulkan bisikan lirih seperti doa yang terlupa. Di kamar kecilnya, Naila duduk di atas lantai, menatap gelang hitam yang kini terasa berat di tangannya. Sejak percakapan semalam di pos keamanan, pikirannya tak bisa diam. Setiap kalimat lelaki tua itu berputar di kepalanya, bergema sampai ke hatinya yang terdalam. Ia tidak tahu apakah ia baru saja mendengar pengakuan atau sekadar alasan dari seorang yang penuh rasa bersalah. Tapi yang pasti, sejak malam itu, Naila tak lagi bisa tidur dengan tenang. Ia menatap langit-langit kamar, lalu mengalihkan pandangan ke jendela yang masih meneteskan sisa hujan. Kalau memang dia ayahku, gumamnya pelan. Kenapa dia harus menanggung semuanya sendirian? Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Ia teringat wajah ibunya yang kini tinggal di kampung, menua bersama penantian yang tak pernah berakhir. Setiap kali ibunya menatap foto ayahnya yang telah pudar, Naila selalu merasakan luka yang sama, rindu yang berubah jadi doa. Malam semakin pekat. Di luar, lampu taman mulai padam satu persatu. Naila memutuskan berwudu. Air dingin yang menyentuh kulitnya menenangkan sedikit amarah di hatinya. Ia bentangkan sajadah, lalu bersujud lama. Dalam sujudnya itu, air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Ya Rab," bisiknya lirih. "Kalau memang dia orang yang selama ini aku cari, tolong kuatkan aku untuk menerima kebenaran. Tapi kalau dia bukan, maka tunjukkan aku jalan agar aku bisa ikhlas melupakan." Tangisnya semakin menjadi. Ia merasa seolah suaranya terpantul ke langit, tapi belum sampai pada jawaban. Setelah berdoa, ia duduk lama, memeluk lutut, menatap gelang hitam di tangannya. Dalam keheningan itu, tubuhnya terasa ringan, seperti ditarik ke tempat lain, dan tiba-tiba, ia tidak lagi berada di kamarnya. Ia berada di tengah hujan deras. Tanah becek di bawah kakinya. Aroma lumpur menyengat hidung. Di sekelilingnya hanya terdengar teriakan dan tangis orang-orang. Naila menatap sekeliling, bingung. Ia mengenali tempat itu. Lereng gunung. Tempat bencana itu dulu terjadi. Tubuhnya gemetar. Ia melihat rumah-rumah roboh, kayu patah, dan di antara reruntuhan itu, seseorang berlari ke arah suara anak kecil yang menangis. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus tapi kuat. Pakaiannya basah oleh lumpur. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, menggali dan menggali sampai jarinya berdarah. Ketika akhirnya berhasil menarik tubuh kecil dari reruntuhan, sosok itu menangis keras. "Naila, nak." Suara itu, suara yang telah hilang bertahun-tahun. Suara ayahnya. Naila menutup mulut, terisak. Ia berlari ke arahnya, tapi tubuhnya tembus seperti kabut. Ia hanya bisa melihat. Ayahnya memeluk anak kecil itu erat. Versi dirinya yang masih kecil, yang dulu ia kira selamat karena dibawa ke rumah bibi. Ia melihat ayahnya menggigil, menatap langit, lalu berbisik lirih. "Kalau aku harus hilang agar dia hidup, aku rela. Lindungi dia, ya Rab." Dan tiba-tiba, suara gemuruh besar datang dari atas bukit. Batu-batu longsor meluncur cepat. Ayahnya menoleh, menutupi tubuh anak kecil itu dengan tubuhnya sendiri. Cahaya putih menyilaukan mata, dan semuanya gelap. Naila terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tangannya mencengkeram sajadah yang masih terbentang. Ia menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya Rab, apa yang kau perlihatkan barusan?" Ia menatap gelang hitam di tangannya, kini bergetar dalam genggamannya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Gelang itu sedikit retak di bagian dalam, seperti pernah tertindih sesuatu yang berat. Ia mengingat lagi mimpi tadi. Longsor, reruntuhan, ayahnya memeluk dirinya. Dan dalam pelukan itu, gelang yang sama melingkar di tangan sang ayah. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk disebut bunga tidur. Naila memejamkan mata, menenangkan napasnya, tapi air mata tak berhenti mengalir. Dalam hatinya, ia tahu, itu bukan sekadar mimpi.
Itu adalah potongan masa lalu yang selama ini terkubur bersama rasa bersalah seseorang. Pagi menjelang dengan cahaya lembut yang menyusup lewat jendela. Namun bagi Naila, dunia belum benar-benar terang. Ia berjalan keluar kamar dengan langkah gontai. Di halaman, embun menempel di dedaunan. Pos keamanan tampak sepi. Lelaki tua itu tidak ada di sana. Rasa cemas menyergap. Ia berlari kecil ke arah pos. Tapi yang ia temukan hanyalah buku lusuh di atas meja, terbuka pada halaman terakhir. Tulisan tangannya rapi tapi bergetar. Naila membaca perlahan. Kadang hidup memisahkan bukan karena benci, tapi karena belum waktunya untuk saling tahu. Kalau nanti takdir mempertemukan lagi, semoga bukan untuk menyakiti, tapi untuk saling memaafkan. Aku tidak pernah mencuri, Neng. Aku hanya menyelamatkan apa yang seharusnya sampai ke tangan yang berhak. Tapi tidak ada yang percaya, dan aku lelah membela diri. Air mata Naila menetes membasahi tulisan itu. Ia menutup buku itu pelan, menggenggamnya di dada. Ada campuran perasaan bersalah, marah, dan haru yang membaur jadi satu. Ia ingin berlari mencari lelaki itu, ingin menuntut penjelasan, tapi langkahnya seakan tertahan oleh sesuatu yang lebih kuat. Rasa takut kehilangan untuk kedua kalinya. Ia kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, memandangi gelang itu lama. Ayah, kalau memang bapak itu benar ayah, bisiknya dengan suara bergetar. Kenapa harus sembunyi di depan mata anakmu sendiri? Kenapa biarkan aku menunggu dalam rindu yang tak pernah selesai? Tak ada jawaban. Hanya angin lembut yang masuk lewat jendela membawa aroma tanah basah dan suara zikir dari kejauhan. Namun di hati Naila, sesuatu mulai berubah. Mimpi semalam bukan sekadar kebetulan. Itu adalah isyarat bahwa Allah sedang memperlihatkan kebenaran sedikit demi sedikit. Bahwa tidak semua kehilangan berarti akhir. Kadang kehilangan justru jalan untuk menemukan cinta yang lebih dalam. Dan malam itu, di antara isak dan doa, Naila sujud lama. Ya Rab, bisiknya dengan penuh kepasrahan. Kalau memang engkau sedang mengembalikan yang hilang, jangan biarkan aku menyambutnya dengan amarah. Ajari aku untuk menyambutnya dengan maaf. Air matanya jatuh di atas gelang hitam yang kini berkilau oleh cahaya bulan. Di saat itu, hatinya mulai mengerti bahwa kebenaran mungkin menyakitkan, tapi justru dari luka itulah rahmat akan lahir. Subuh itu datang dengan langit yang muram. Hujan tipis menggantung di udara, menetes pelan di atap rumah besar yang biasanya ramai tapi kini terasa sunyi. Naila belum tidur sejak malam tadi. Matanya sembab karena tangis yang tak berhenti. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang mendorongnya untuk keluar. Entah kenapa, hatinya berulang kali berbisik agar ia pergi ke pos keamanan. Seolah ada yang menunggunya di sana. Dengan langkah perlahan, ia berjalan menembus udara dingin. Embun menempel di ujung rambutnya. Kakinya gemetar karena kelelahan dan ketegangan yang bercampur. Dari kejauhan, ia sudah melihat pintu pos terbuka sedikit. Tirainya bergoyang pelan tertiup angin. Tapi tidak ada gerakan di dalamnya. Biasanya pada jam segini, lelaki tua itu sudah duduk di bangku kecilnya, menatap jalan sambil berzikir pelan. Pak, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah lebih dekat. Pak, saya Naila. Suara hujan yang menetes di atap menjadi satu-satunya jawaban. Tubuh Naila menegang. Ia mendorong pintu pos dengan tangan gemetar. Dan di sanalah ia menemukannya. Lelaki tua itu duduk bersandar di kursinya. Matanya terpejam, wajahnya damai. Di tangannya yang lemah, tergenggam sebuah surat dan gelang hitam yang sama dengan milik Naila. Gelang kembar yang dulu pernah ia buat bersama ayahnya dari kulit pohon yang mereka tanam di belakang rumah. Ya Rab, Naila menutup mulutnya. Tubuhnya lemas seketika. Ia berlutut di hadapan lelaki itu, menggenggam tangannya yang dingin. Air matanya tumpah deras. Bangun, Pak, tolong bangun. Jangan tinggalin saya sekarang. Suaranya pecah, menggema di antara deras hujan. Tapi tubuh itu tak bergerak. Hanya angin yang masuk lewat celah pintu, menggoyangkan kertas di tangannya. Dengan tangan gemetar, Naila mengambil surat itu. Di sampulnya tertulis namanya dengan tulisan yang miring dan bergetar. Untuk Naila, anakku.
Matanya kabur oleh air mata saat ia membuka lipatan kertas itu. Huruf-huruf di dalamnya tertulis dengan tinta yang mulai luntur. Tapi setiap katanya menusuk hati lebih tajam dari pisau. Nak, maafkan ayah. Kalau surat ini kau baca, mungkin waktu ayah di dunia sudah habis. Ayah menulis ini karena ayah takut pergi tanpa sempat bicara jujur. Ayah memang Rahman, ayahmu. Ayah yang kau cari dalam doa dan tangismu setiap malam. Tapi ayah bukan lagi lelaki yang dulu. Ayah adalah bayangan dari kesalahan masa lalu. Saat bencana itu datang, ayah tidak mati. Ayah tertimbun, tapi diselamatkan. Dan ketika sadar, ayah dituduh mencuri bantuan yang seharusnya untuk warga. Mereka memukul, meludahi, dan mengusir ayah. Ayah mencoba kembali. Tapi ayah dengar kabar bahwa keluargaku sudah pergi, dan semua orang di kampung menyebut nama ayah dengan hinaan. Ayah tidak punya keberanian untuk kembali membawa aib. Maka ayah memilih hidup dalam diam. Jadi satpam, jadi penjaga di rumah orang kaya, agar bisa menebus masa lalu dengan menjaga apa yang orang lain cintai. Naila menutup mulut, menangis semakin keras. Air matanya menetes di atas surat itu, membasahi kata-kata yang ditulis dengan cinta dan penyesalan. Tapi waktu ayah melihatmu pertama kali di gerbang rumah ini, ayah tahu, Allah masih sayang sama ayah. Ayah tidak sanggup menyapa, tidak sanggup mengaku, karena takut. Ayah takut kalau kau akan benci, seperti semua orang yang dulu membenci. Jadi ayah memilih menjaga dari jauh, mendoakan dalam diam. Setiap malam ayah menyebut namamu dalam sujud, minta supaya kau tidak mewarisi dosa-dosa ayah. Gelang yang kau pakai itu bukan cuma kenangan, tapi tanda. Ayah sengaja membuat gelang kembar waktu kau kecil, dan ayah simpan yang satunya. Supaya kalau suatu hari kita bertemu lagi, kau tahu, darah kita masih satu. Naila memeluk surat itu ke dadanya. Tangisnya pecah semakin keras. Kenapa baru sekarang? Yah, kenapa harus gini caranya? Tapi surat itu belum selesai. Kalau nanti kau membaca ini, jangan tangisi ayah. Cukup doakan, agar dosa-dosa ayah diampuni. Jangan biarkan luka masa lalu membuat hatimu hitam. Maafkan ayah yang dulu pergi tanpa pamit, yang hidup dalam kebohongan di depanmu. Tapi ketahuilah, nak, setiap langkah ayah di dunia ini selalu untuk kau dan ibumu. Ayah titipkan gelang ini, karena kalau nanti tanganmu dan tangan ayah disatukan, dua gelang itu akan kembali menjadi satu, seperti doa yang tak pernah benar-benar putus. Surat itu terlepas dari tangan Naila. Ia menunduk, memeluk tubuh lelaki itu sambil menangis terisak. Ayah, aku nggak pernah benci. Aku cuma rindu. Aku cuma pengen dengar ayah panggil nama aku sekali lagi. Hujan semakin deras. Petir menyambar jauh di langit. Naila memejamkan mata, dan di tengah tangisnya, ia merasa sesuatu yang hangat menyentuh kepalanya. Lembut, seperti dulu waktu ayahnya mengelus rambutnya sebelum tidur. Ia terisak makin keras. Namun kali ini bukan karena duka semata, melainkan karena kelegaan yang sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian, langkah-langkah orang lain terdengar dari rumah besar itu. Fadlan muncul dengan wajah pucat ketika melihat apa yang terjadi. Tapi sebelum ia bicara, Naila berdiri perlahan, memegang surat itu di dada. Pandangannya lurus, suaranya tegas namun penuh luka. Bapak tahu nggak siapa orang ini? Tanyanya pelan. Dia bukan cuma satpam biasa. Dia adalah ayahku. Lelaki yang kalian hina, yang kalian anggap tak berarti, tapi justru selama ini menjaga rumah kalian tanpa pamrih. Fadlan tak bisa menjawab. Wajahnya memucat. Napasnya memburu. Ia teringat semua ucapan kasarnya. Semua penghinaan yang pernah ia lontarkan. Tangannya gemetar. Dan air mata malu menetes di pipinya. Naila menatapnya tanpa amarah. Ayah saya nggak butuh belas kasihan. Dia cuma butuh dimaafkan. Suasana hening. Angin berembus pelan melewati pos itu, membawa aroma tanah basah dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Naila menatap tubuh ayahnya sekali lagi, menunduk dalam-dalam, lalu berbisik dengan suara lirih yang bergetar. Yah, kalau ini caramu pulang,
Aku ikhlas. Aku yakin, Allah sudah memaafkan semua yang ayah takutkan. Sekarang istirahatlah. Ayah, rinduku sudah sampai. Air mata terus mengalir. Tapi kali ini tak lagi terasa pahit. Karena di dalam duka itu, ada kelegaan yang dalam. Ia tahu, cinta ayahnya tak pernah pergi. Hanya bersembunyi dalam waktu, menunggu saat yang tepat untuk pulang. Dan di tengah hujan yang tak kunjung reda, Naila duduk bersimpuh di samping tubuh itu, berdoa dalam bisikan yang patah-patah. Setiap kata keluar dengan penuh perasaan. Ya Rab, ampunilah dia. Satukan kami nanti, bukan dalam air mata, tapi dalam cahaya MU. Suara zikir pelan terdengar dari masjid jauh di ujung jalan. Naila menutup matanya, membiarkan setiap detik menjadi saksi bahwa cinta seorang anak pada ayahnya tak akan pernah hilang, bahkan ketika waktu berhenti. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Naila merasakan kedamaian di tengah kehilangan. Ia sadar kini, bahwa cinta yang sejati tak butuh banyak kata. Cukup satu hal, ketulusan yang tak lekang oleh waktu.